Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menemani adik-adik semua dan anak-anak semua dalam pembelajaran matematika yang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi fungsi kuadrat. Materi fungsi kuadrat ini adalah materi kelanjutan dari yang pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu materi persamaan kuadrat. Nah, dan materi ini adalah materi yang gampang-gampang susah, karena sebenarnya dulu kita sudah pernah belajar di kelas 8, ada relasi, ada fungsi, kemudian ada persamaan garis lurus. Nah, sekarang di kelas 9 ini ada yang namanya materi fungsi kuadrat. Dalam materi fungsi kuadrat ini kita akan belajar nanti yang pertama adalah tentang pengertian, kemudian menentukan nilai fungsi kuadrat, kemudian menggambar grafik fungsi kuadrat, kemudian unsur-unsur dalam grafik fungsi kuadrat, dan nanti yang terakhir adalah karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita pelajari materi fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian. Pengertian dari fungsi kuadrat adalah fungsi yang dinyatakan dalam f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi dari namanya sudah kita bisa menyimpulkan fungsi kuadrat berarti karena kuadrat itu adalah pangkat 2, sehingga fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A itu adalah angka di depan x kuadrat, B adalah angka di depan x, dan C adalah konstanta. Contoh, kita mengulang materi persamaan kuadrat yang di video sebelumnya sudah kita bahas. Misalnya ada persamaan fungsi kuadratnya f(x) sama dengan 2x kuadrat plus x min 7, maka nilai A-nya adalah 2. A itu angka di depan x kuadrat. Nah, ini A. Kemudian B adalah angka di depan x. Karena di depan x-nya tidak ada tertulis angka di situ, berarti dia angka 1. Maka B-nya sama dengan 1. Kemudian konstantanya atau C adalah negatif 7. Maka di sini juga C-nya negatif 7. Jadi kalian harus perhatikan konstanta ini tandanya mengikuti di depannya. Kalau depannya negatif ya berarti konstantanya negatif. Itu tentang pengertian fungsi kuadrat. Sekarang kita belajar tentang menentukan nilai fungsi kuadrat. Menentukan nilai fungsi kuadrat itu artinya adalah kita akan mencari bayangan dari sebuah fungsi kuadrat. Bayangan itu dengan kata lain adalah daerah hasil. Jadi x itu adalah variabel. Jika variabelnya kita ganti dengan angka atau bilangan, maka hasilnya itu adalah bayangan. Sehingga jika kita menentukan nilai fungsi kuadrat, maka kita mencari bayangan. Contoh yang pertama,
sebuah fungsi kuadrat dinyatakan dengan fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 2. Hitunglah A, nilai dari f2, B, bayangan dari negatif 1. Dua pertanyaan ini, nilai dari F2 dengan bayangan dari negatif 1, nanti kita mencari hasilnya itu caranya sama. Jadi nilai dengan bayangan itu artinya sama. Yang A kita jawab, fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 2. Maka karena yang ditanyakan adalah F2, maka semua x di sini, di sini kita ganti dengan angka 2. X kuadrat berarti 2 kuadrat, ditambah 3x berarti 3 kali 2, min 2, tetap min 2. 2 kuadrat itu 4, 3 kali 2 itu 6, 4 tambah 6 10, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka nilai dari F2 sama dengan 8. Kemudian yang B, bayangan dari negatif 1. Bayangan dari negatif itu ya sama saja mengganti atau mensubstitusi X di persamaan tadi dengan angka negatif 1. Jadi X kuadrat berarti negatif 1 dikuadratkan, tambah 3 kali X, X-nya min 1 berarti 3 kali negatif 1 min 2. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. 3 kali min 1 ya min 3, masih dikurangi 2. 1 min 3 itu min 2, min 2 min 2 hasilnya min 4. Jadi bayangan dari negatif 1 adalah negatif 4. Nah, ini contoh menentukan nilai fungsi atau nilai bayangan dari suatu fungsi. Contoh yang kedua. Sekarang kalau misalnya dibalik pertanyaannya. Nah, fungsi x, fx sama dengan x kuadrat tambah 5x dikurangi 14. Tentukan nilai x jika nilai fx-nya sama dengan 0. Nah, ini dibalik. Kalau tadi x-nya sudah tahu, kita mencari hasilnya. Sekarang hasilnya sudah ada 0, kita diminta mencari x-nya. Caranya adalah kita harus bisa memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Nah, cara memfaktorkan di video sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kalau kalian ingin membuka kembali caranya seperti apa, bisa lihat video sebelumnya tentang menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Di sini x kuadrat ditambah 5x min 14 sama dengan 0. Caranya memfaktorkan adalah ini depannya kan nggak ada angkanya, berarti dia angka 1. Kalau yang di depan x kuadrat ini tidak ada angkanya alias angka 1, maka kita memfaktorkannya lebih mudah. Ya. Yang kita lihat hanya angka yang tengah ini, yang di depan x, dengan angka yang paling belakang. Nah, kita cari dua angka yang kalau dijumlah itu hasilnya 5, kemudian kalau dikalikan hasilnya negatif 14. Dijumlah hasilnya 5, dikali hasilnya negatif 14. Tentunya hanya ada angka ini, dua angka ini, yaitu 7 dan negatif 2. Coba kita cek. 7 ditambah negatif 2 hasilnya 5, betul. 7 kali negatif 2 hasilnya negatif 14, betul. Berarti faktornya adalah x plus 7, x min 2. Sehingga
nilai X-nya adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 2. Jadi 7 pindah ke kanan jadinya positif jadi negatif. X min 2, min 2 nya pindah ke kanan jadinya positif. X min 7 atau X sama dengan 2. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita mengingat kembali ya, memfaktorkan bentuk yang depannya lebih dari satu. Caranya bisa dibuka video sebelumnya, di video yang berjudul memfaktorkan persamaan kuadrat untuk nilai A lebih besar 1. Jika contohnya seperti ini, maka kita tulis 6M kuadrat plus 7M plus 5 sama dengan 3. 3-nya dari mana? 3 dari soalnya ini. Kemudian baris di bawahnya, 3 ini kita pindah di sebelah kiri. Kalau tandanya positif berarti pindah jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Sehingga 6M kuadrat ditambah 7M ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian faktornya jadinya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat video sebelumnya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, silahkan dicek lagi video sebelumnya. 3M plus 2 dengan 2M plus 1 sama dengan 0. Kita pecah. 3M plus 2 sama dengan 0 atau 2M plus 1 sama dengan 0. 2-nya pindah, 3M sama dengan negatif 2, 2M sama dengan 1-nya pindah jadinya sama dengan negatif 1, maka M sama dengan min 2 per 3 atau M sama dengan min 1 per 2. Jadi yang dibagi itu yang sebelah kanan. Yang di bawah ini adalah angka yang berada di depan X atau di depan M. Jadi membagi. Ya, itu contoh yang ketiga. Kemudian kita lanjut menggambar grafik fungsi kuadrat. Dulu anak-anak di kelas 8 sudah belajar tentang menggambar grafik fungsi. Fungsinya yang di kelas 8 itu adalah garis lurus. Sedangkan di kelas 9 itu fungsi kuadrat garisnya itu berupa garis melengkung. Bisa melengkung, bisa parabola. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, buat tabel fungsi. Tabel fungsi itu seperti apa? Nah, nanti kita pelajari setelah ini. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai fungsinya. Caranya seperti tadi. Yang ketiga, gambar titik koordinat pada bidang kartesius. Jadi kalian harus mengingat kembali bidang kartesius itu yang bagaimana. Kartesius itu kan ada yang garis horizontal yang namanya sumbu X dan garis vertikal yang namanya sumbu Y. Kemudian yang terakhir, hubungkan titik-titik koordinat tersebut sehingga terbentuk garis melengkung atau garis parabola. Itu langkah-langkahnya. Contoh. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Dengan daerah asal. Daerah asal itu nanti yang kita pakai untuk mengganti nilai X di sini. Nah, nilai X di sini nanti kita ganti nilainya dengan setiap angka yang berada di daerah asal. Yang pertama, kalian buat tabelnya dulu. Nah, yang di sebelah sini, ini menyesuaikan soalnya. Jadi kalau sini bukan X tapi M, ya berarti sini ganti M.
jangan X. X kuadrat berarti sini X kuadrat. 2X ini 2X. Min 3 sini ya min 3. Kemudian ini Fx. Boleh juga Z. Jadi Z dengan Fx itu sama. Nah, kalau misalnya sini 3X kuadrat, ya sini nulisnya sama 3X kuadrat. Mengikuti soalnya yang diketahui. Kemudian kita masukkan satu persatu. Ini masukkan sini, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui daerah asalnya? Ya, anak-anak silahkan pilih angka bebas. Yang penting urut dari kecil ke besar. Jadi daerah asalnya kalau misalnya di soalnya tidak diketahui, maka silahkan pilih sendiri dengan angka yang urut dari kecil ke besar. Nah, sekarang kita isi ini, kolom-kolom ini. X kuadrat berarti min 4 kuadrat, jadinya 16. Yang sini min 3 kuadrat jadinya 9. Ini min 2 kuadrat jadinya 4. Min 1 dikuadratkan jadinya 1. 0 dikuadratkan ya 0. 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. Kemudian ini 2X. 2X ini berarti 2 kali angka-angka yang di sini, yang di atas ini. 2 kali min 4 min 8. 2 kali min 3 min 6. 2 kali min 2 min 4. Dan seterusnya sampai terakhir 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian negatif 3-nya karena konstanta, maka tulis sama. Negatif 3 semua. Kalau misalnya sini 5 ya tulis 5 semua. Kemudian kita lihat kolom yang ini. Ya, baris Y sama dengan Fx. Kok bisa ketemu 5 dari mana? 5 itu dari ini. 16 min 8. Hasilnya kan masih 8. 8 min 3 masih 5. 9 min 6 3. 3 kurangi 3, 0. 4 min 4, 0. 0 min 3, ya min 3. 1 min 2, min 1. Min 1 min 3, jadinya min 4. 0, 0, ya 0. 0 min 3, jadinya min 3. 1, kalau sini tadi tandanya kan min, maka kurangi. Kalau sini gak ada tandanya berarti plus. 1 tambah 2, 3. 3 kurangi 3, 0. 4 tambah 4, 8. 8 kurangi 3, 5. Kemudian yang paling bawah ini adalah tinggal kita pasangkan saja yang atas dengan hasilnya ini. Min 4 hasilnya 5, berarti min 4,5. Min 3, 0, berarti min 3,0. Min 2, min 3, min 2, min 3. Min 1, min 4, min 1, min 4. 0, min 3, 0, min 3. 1, 0, ya berarti 1,0. 2, 5, 2,5. Itu cara untuk kita membuat tabel fungsinya. Nah, jadi ini nanti yang kita akan gambar adalah ini, titik-titik yang di bawah ini. Min 4,5, min 3,0, min 2, min 3, sampai 2,5. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita membuat tabel, maka tiba saatnya kita untuk membuat grafiknya. Nah, grafiknya jangan sampai lupa, dulu di SD pernah membuat grafik, membuat koordinat kartesius di SD kelas 5 dan kelas 6 sudah pernah. Nah, jadi kalian perhatikan ini titik-titik ini. Nah, min 4,5. Min 4. Ini min 4 ke atas. Nah, 5.
titiknya di sini. Ini titiknya. Kemudian min 3,0. Min 3,0 di sini. Min 2, min 3. Min 2, min 3. Min 2, min 3. Kemudian min 1, min 4. Min 1, min 4. Titiknya di bawah. Kemudian 0, negatif 3 sini. Nah, kemudian 1,0 dan yang terakhir adalah 2,5 di atas ini. Maka setelah ketemu titik-titik tadi, dihubungkan titik-titik itu dengan garis. Nah, jadi garisnya hasilnya bukan garis lurus tetapi garis melengkung. Nah, seperti ini. Nah, ini cuma saya tebalkan saja. Jadi titik-titik ini dihubungkan membentuk garis melengkung atau garis parabola. Itu contoh membuat atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab semampu saya. Kemudian ada unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah titik puncak grafik yang memotong sumbu X. Nah, jadi yang namanya sumbu simetri ini sumbu simetri. Nah, ini namanya sumbu simetri. Jadi ini kan puncak. Jadi puncaknya di bawah. Kemudian garis yang melalui puncak ini namanya sumbu simetri. Jadi itu sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. B itu angka di depan X, A itu angka di depan X kuadrat. Misalnya 3X kuadrat plus 6X min 5. Persamaan simetrinya berapa? Maka pakai rumus ini. Min B per 2A. Min B. B-nya ini B. Ini B. Kemudian ini A. A itu angka di depan X kuadrat. Maka min B, min 6 per 2 kali A. A-nya 3. Jadi min 6 dibagi 6, hasilnya negatif 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Itu cara mencari sumbu simetri. Kemudian pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu adalah nilai X yang menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau anak-anak mengganti X-nya, X di persamaannya tadi, hasilnya nanti akan sama dengan 0. Itulah yang dinamakan pembuat nol fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya X kuadrat tambah 5X plus 6. Tentukan pembuat nol fungsinya. Nah, kita faktorkan seperti tadi. Jadi X kuadrat plus 5X plus 6 kita cari kalau dijumlah hasilnya 5. Kalau dikali hasilnya 6. Tentunya angkanya hanya 3 dan 2. Maka faktornya X plus 3, X plus 2. X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Jadi pembuat nol fungsinya adalah min 3 dan min 2. Selanjutnya adalah titik balik minimum atau maksimum. Jadi kalau seperti contoh tadi, grafiknya puncaknya di bawah berarti dia namanya nilai minimum. Kalau grafiknya puncaknya di atas maka namanya nilai maksimum. Nah, caranya mencari titik balik maksimum atau minimum adalah rumusnya ini. Nah, min B per 2A, F min B per 2A. Contoh, X kuadrat min 2X plus 5. Carilah koordinat titik balik minimum grafik fungsi tersebut.
pertama kita cari X-nya. X sama dengan min B per 2A. B itu angka di depan X. Di sini min 2, berarti kan minnya ada 2. Min 2 per 2A. A itu angka di depan X kuadrat. Di sini angkanya angka 1, berarti 2 kali 1. Min jadinya plus. Di sini plus 2 per 2 sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Kalau sudah ketemu X, maka angka 1 ini kita masukkan di ini persamaannya. X-nya diganti 1, jadinya 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah 5 hasilnya 3. Maka titik balik itu adalah X-nya tadi dengan hasilnya yang terakhir tadi. Jadi 1 ini 3, maka koordinat titik baliknya 1,3. Ya, itu tentang titik balik minimum atau maksimum. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya. Di unsur-unsurnya tadi yang pertama adalah sumbu simetri, kemudian pembuat nol fungsi, kemudian titik balik maksimum atau minimum. Kemudian yang keempat, unsur-unsur yang keempat adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil itu adalah angka-angka setelah nilai X-nya tadi diganti dengan daerah asalnya. Contohnya, misalnya ada persamaan nih, fx sama dengan 2x, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Daerah asalnya bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli yang kurang dari 4 itu berapa? Bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai tidak terhingga. Berarti kalau kurang dari 4, maka bilangan aslinya adalah 1, 2, 3. Nah, angka 1, 2, 3 ini masukkan ke nilai X di sini. Nah, ini diganti dengan angka 1. Kalau X-nya kita ganti 1, maka hasilnya adalah 4. Kalau X-nya kita ganti 2, masukkan ke soalnya, hasilnya adalah 9. Kalau X-nya kita ganti 3, maka hasilnya adalah 16. Nah, angka-angka inilah yang dinamakan dengan daerah hasil. Maka daerah hasilnya adalah 4, 9, 16. Jangan sampai salah menuliskan daerah hasil itu ditulis dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Jadi daerah hasil itu ditulis dari angka kecil sampai angka terbesar. Kemudian yang terakhir dari materi ini adalah kita harus bisa menentukan sifat grafik dari persamaan fungsi kuadrat. Jadi dari grafik itu ada karakteristiknya atau sifatnya. Yang pertama, berdasarkan diskriminannya. Diskriminan itu dulu kita sudah belajar di materi persamaan kuadrat. Diskriminan itu dilambangkan dengan huruf D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. B itu angka di depan X, A itu angka di depan X kuadrat, dan C itu adalah konstanta. Jika D-nya lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X hanya pada 1 titik. Jika D kurang dari 0, maka grafik fungsi tidak memotong sumbu X. Jadi kalian harus bisa mencari diskriminannya dulu, baru bisa menentukan ini perpotongan dengan sumbu X-nya seperti apa. Contoh, fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1.
tentukan nilai diskriminannya, kemudian bagaimana grafik tersebut memotong sumbu X. Nah, caranya adalah 2x kuadrat berarti A-nya 2, 3x berarti B-nya 3, C-nya berarti 1. Diskriminannya berarti B kuadrat min 4AC. 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya 1 sama dengan 9 kurangi 8 sama dengan 1. Jadi 9 kurangi 8 kan 1. 1 itu kan lebih besar dari 0. Nah, karena lebih besar dari 0, maka mengacu ke sini. Nah, nih. Jika D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Maka karena D lebih besar 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Itu kalau dilihat dari diskriminannya. Kemudian yang B, kita lihat persamaannya. Jadi kan bentuk umumnya kan ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, yang kita lihat A-nya ini, A itu kan angka yang di depan x kuadrat. A itu angka di depan x kuadrat. Jika A-nya lebih besar 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, ini namanya grafik terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Ini contohnya. Nah, misalnya 3x kuadrat plus 2x min 1. Grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Karena sini 3x kuadrat, berarti kan yang di depan x kuadratnya itu angka 3. Karena angka 3 berarti 3 itu lebih besar dari 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Kalau depannya sini kok misalnya min 3x kuadrat, berarti grafik terbuka ke bawah. Jadi kalau yang di depan x kuadrat itu lebih besar dari 0 angkanya, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau lebih kecil dari 0, maka terbuka ke bawah. Itu untuk belajar kita pada kesempatan hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tunggu atensi adik-adik semuanya. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan bisa tinggalkan